Riset Inovasi untuk Indonesia Maju atau RIM Ekspedisi merupakan kerjasama Universitas Musamus, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Jenderal Sudirman yang juga didukung oleh Balai Taman Nasional Wasur yang kami lakukan di sepanjang tahun 2024. RIM ekspedisi ini didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam RIM ekspedisi ini, kami mengeksplorasi keanekaragaman sumber daya alam, khususnya hayati, yang ada di daerah Merauke, Papua Selatan, khususnya di 3 daerah yaitu Rawabiru, Sota, dan juga Yanggandur. Kemudian kami juga mengeksplorasi kegunaan tumbuhan-tumbuhan lokal yang ada di 3 daerah tersebut yang khusus digunakan oleh masyarakat suku Kanum sebagai tumbuhan obat. Jadi dalam penelitian RIM ekspedisi ini sebetulnya kami dari Taman Nasional cukup antusias. Artinya kami sangat antusias dan kami senang ketika mendengar ada ekspedisi RIM ini, artinya penelitian di kawasan Taman Nasional ini. Karena memang salah satu tujuan Taman Nasional yaitu untuk menunjang penelitian, artinya sebagai laboratorium alam seperti itu. Jadi dalam penelitian ini saya terlibat untuk membantu teman-teman peneliti dari UNMUS, dari BRIN. Itu saya terlibat untuk membantu mereka di dalam eksplorasi etnobotani dan etnomedicine. Meskipun ada topik-topik lain yang juga mereka ikut teliti, tapi saya lebih tertarik untuk ke arah penelitian seperti itu. Jadi dalam ekspedisi ini, dalam catatan saya selama membantu mereka dalam mengeksplorasi etnobotani di Taman Nasional Wasur, khususnya di suku Kanum, di Kampung Rawabiru, Kampung Yanggandur, dan Kampung Sota, itu kurang lebih 60 spesies yang kami temukan, termasuk beberapa spesies yang kita ambil spesimennya dan sudah dalam proses identifikasi spesimen di BRIN. Nah, dalam daftar-daftar yang kami dapat di lapangan, spesies-spesies tadi itu memang kami belum analisis secara lebih mendalam seperti apa tingkat kegunaannya atau mungkin tingkat kepentingannya di masyarakat Kanum seperti itu. Tapi paling tidak kami telah mendapatkan gambaran bahwa beberapa jenis spesies tumbuhan lokal itu memang sangat-sangat penting, sangat-sangat fundamental untuk kehidupan masyarakat di sana. Ya, jadi suku Kanum ini berada di distrik Naukenjerai. Dia berada di distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Wilayah suku Kanum itu ada di beberapa kampung. Yang pertama itu Kampung Puler, kemudian Kampung Onggaya, kemudian Kampung Tomer, Kampung Merau, Kampung Pondok, kemudian Rawabiru, Yanggandur, dan juga Sota. Jadi itu ada beberapa kampung yang suku Kanum diami di situ. Nah, secara marga di dalam suku Kanum ini ada 6 marga besar. Yang pertama itu ada Maiwa, Gelambu, Sangra, Dimar, Dikbuan,
dan Kul. 6 marga ini mempunyai secara struktur, mereka mempunyai kelasnya masing-masing, dan yang paling tinggi di dalam 6 marga ini itu marga bambu. Nah, secara struktur marga bambu itu marga yang paling tinggi di dalam suku Kano. Kemudian pusat kultus mereka, kultus daripada suku Kanum ini berada di 2 kampung, yaitu Yang Gandur dan Rawa Biru. Jadi setiap kali upacara adat yang sifatnya di dalam suku ini harusnya itu dia berlangsung di 2 kampung tersebut, Yang Gandur dan Rawa Biru. Selama kami melakukan riset etnomedisin dan juga etnobotani, kami menemukan banyak sekali tumbuhan lokal yang ada di daerah Yang Gandur, di daerah Rawa Biru, dan juga di daerah Sota yang digunakan secara empiris oleh masyarakat lokal sebagai obat, juga sebagai peralatan untuk upacara-upacara adat, juga digunakan sebagai bahan makanan, dan juga hal-hal lain di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kami peroleh selama kami melaksanakan riset ini juga adalah bahwa tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki banyak manfaat, khususnya dalam mengobati berbagai penyakit seperti penyakit perut, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Contohnya seperti sagu, kita sudah tahu bahwa memang masyarakat Papua sangat terkenal dengan sagunya sebagai makanan. Kemudian juga beberapa spesies tumbuhan yang secara kultural, misalnya untuk upacara ritual-ritual adat, itu ada beberapa jenis yang sangat penting. Contohnya misalnya tanaman wati. Tanaman wati kalau secara umumnya, bahasa umumnya itu disebut kava, atau dalam nama ilmiahnya Pipermetisticum. Nah, itu salah satu tanaman yang memang di dalam kehidupan budaya mereka itu sangat-sangat penting, karena perannya bisa sebagai mas kawin, bisa sebagai minuman. Jadi minuman tradisional yang menurut mereka ketika mengkonsumsi itu bisa memberikan efek yang lebih baik ke tubuh mereka setelah mengkonsumsi itu. Itu juga jadi dalam ekspedisi kali ini, kampung yang menjadi tujuan utama kita untuk perjalanan pertama ini ada di Yang Gandur, kemudian Rawa Biru, dan juga Sota. Jadi ketika waktu di Yang Gandur itu ada rekan-rekan peneliti yang lain yang juga membahas dari bidang keahlian masing-masing, ya, etnobotani, etnomedisin, dan juga kami dari sosiologi, kami berbicara tentang etnohistoris, etnolinguistik, dan masih ada beberapa hal lain lagi. Dan kemudian kami juga berkesempatan untuk sampai ke daerah perbatasan, jadi wilayah Sota namanya, itu masih wilayah suku Kanum. Kita melihat di sana bagaimana tua-tua adat, ya, salah satu tua adat juga dia membuat proses pembuatan cawat, ya, untuk tari-tarian. Biasanya kalau menari mereka memakai itu, dan kemudian juga bagaimana mereka mewarnai cawat tersebut, atau yang nanti dipakai sebagai pakaian adat untuk acara-acara adat dengan pengetahuan lokal mereka. Mama tadi kita buat apa, Ma? Iya, baik, terima kasih. Tali ini itu tali kut, namanya kut. Jadi ambil itu, potong tebang kayu itu, bawa datang, terus mama dorong bikin api,
Raw di api. Setelah itu angkat, tunggu sampai sudah dingin, baru toki dia sampai sudah selesai toki, lepas dari dia punya batang gitu, tinggal tali potong, angkat talinya. Merembet, putus di situ. Ya putus di situ ya. Ya kayunya kok pukul. Loh, kita sudah berusaha untuk isi ada kayunya. Iya, belajar. Berarti tangan kurang lurus. Aduh. Wah, macamnya dia tidak turun-turun gitu. Kita turun sedikit, pelan-pelan. Ini kan nanti lipat ukuran pinggang. Saya kira sudah bisa ditarik. Yang ambil itu bagian dalamnya, dia punya luar itu dibuang, tidak pakai. Setelah ambil, terus dikasih angin-angin, terus jadinya begini, jadi kering toh, baru mulai sisir. Ini Sisir, selesai sisir, sudah banyak, mulai pintal tali nanti jadinya begini. Pintal talinya begini. Setelah itu baru mulai duduk anyam ini. Jadi anyam itu posisinya duduk, baru ikat ujung tali ini di kayu. Jadi begini, mama praktek ya. Begini. mundur. Iya. Ikatnya begini. Baru tali-tali itu sisip di sini baru mulai anyam. Jadi bukan anyam tapi macam apa ini, sulam. Ya. Sulam dia setelah itu sudah selesai sulam, jadinya seperti ini. Iya kan itu ada ikatnya tuh. Baru sudah selesai anyam, baru ambil pewarna. Jadi pewarna itu Jadi video bikin pewarnanya sudah tuh. kunyit, terus emparkau itu yang lumpur, terus gintu itu yang akar kayu itu. Ambilnya di hutan, di lapang. Semua bahan sudah terkumpul, sudah mulai ambil air, campur di yang tadi lumpur dengan emparkau itu air, campurnya ke situ. Terus yang sana ambil kayu itu, apa, jambu lapang itu, nggak beram, namanya nggak beram. Bahasa lokal. Ambil itu, terus ambil kulitnya, parut atau nggak biasa tumbuk juga. Tapi yang lebih praktis itu parut campur dengan lumpur, jadi warna hitam seperti ini. Kalau yang merah, parkau yang tadi parut dia baru campur dengan bakar ini, mayang kelapa. Dia punya abu itu yang angkat, terus campur jadinya merah. Kalau kunyit itu pakai air jeruk jeruk asam, Anyaman perempuan jadinya kunyit. itu yang buruk. Sudah mulai kasih warna. Setelah itu selesai kasih warna habis, baru kasih angin dia supaya dia lengket, dia menyatu dengan tali. Jadi biar kena hujan, air juga dia tidak luntur, tetap warna stabil. Jadi sampai di situ kayak itu punya proses ini. Sekali di mana?
Sambil tunggu yang itu, sekarang potong kayu. Kayu yang kita sebentar tunggu. Teman, Gitu ya. kapan juga tuh, Bu?